Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, video ini yang saya sajikan ialah terkait mulai dari pagar laut hingga tagar Indonesia gelap, yang kemudian Pak Luhut itu mengeluarkan statement bahwa bukan Indonesia yang gelap tapi kalian, aduh, agak lain. Oke bosku, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Agung Sedayu tawarkan 400 lebih lowongan kerja lewat one day recruitment. Agung Sedayu Group menawarkan 4.000 lapangan kerja bombastis. Yang kemarin tagar kabur aja dulu, mendingan gini aja dah, gak usah tagar kabur aja dulu. Tagar nih gini, pik aja dulu yuk. Ya. Benar bang. Indonesia gelap. Luhut soal tagar Indonesia gelap. Kau yang gelap, bukan RI. Ini yang bilang. Dasmu ya. Kata Opung Luhut, kau yang gelap, bukan Indonesia. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, di follow dulu, pencet tanda plusnya guys ya. Jangan lupa berkomentar guys. Sekarang lagi heboh-hebohnya guys ya. Bahkan rencananya puncak dari demo dengan tagar Indonesia gelap berbarengan dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Hei, Pak Prabowo sedang ingin membangun Indonesia, sedang berpihak kepada rakyat. Oh, ini Ternak Mulyono. Kau sudah bilang gelap aja. Berpihak pada rakyat. Indonesia sedang menuju era terang benderang, menuju era keemasan. Kau nggak pengen adik-adikmu ya sekarang ya, nih yang mahasiswa demo-demo, kau dengar dulu. Kau nggak pengen ini adik-adikmu lagi SD sekarang ini, SMP, SMA, dikasih makan bergizi gratis, untuk biar mereka juga bisa berkuliah dan bisa bersaing di perguruan tinggi. Kau sekarang iya enak, kau sudah kuliah. Kau emang nggak ada otaknya Ternak Mulyono kayak gini nih pikirannya. Pak Prabowo itu menghemat biaya untuk rakyat, efisiensi biaya, anggaran untuk membangun sekolah-sekolah. Kau malah demo. Kayak mana Nyai berpikirnya ya? Karena mereka minta majikanmu diadili. Terus dukung Bapak Prabowo kita guys, untuk menjadikan Indonesia terang benderang. Berkali-kali saya ingatkan, yang pengen Indonesia terang benderang, yuk kuliah di perguruan tinggi Dharma Jaya. Bawa video ini, tunjukkan video ini. Ujung-ujungnya promosi guys. Inilah kerjaan Ternak Mulyono. Koplaknya unlimited. Meledak bos. Salam logika. Alasan Pak Prabowo bilang hidup Pak Jokowi karena memang prestasinya menjulang tinggi. Gelar Father of the Year atau Bapak dengan prestasi yang sangat membahana, mungkin gelar itu pantas untuk mantan Presiden ke-7 yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa? Karena Pak Jokowi berhasil menjadikan anak sulungnya yaitu Gibran Rakabumi sebagai wakil presiden termuda sepanjang masa. Pak Jokowi juga berhasil menjadikan anak bungsunya yaitu Kaisang Pangarep sebagai ketua umum partai termuda sepanjang masa. Satu lagi, Pak Jokowi pun berhasil menjadikan menantunya yaitu Bobi Nasution menjadi gubernur termuda sepanjang masa. Belum lagi Pak Jokowi sudah berhasil menorehkan prestasinya yang mendunia menjadi runner-up pemimpin terkorup sedunia versi OCCRP. Prestasi-prestasi yang dicapai oleh Pak Jokowi tersebut tentu saja belum pernah satupun mantan Presiden Indonesia yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Yes. Percuma dijelasin juga Pak, tuh kaleng biskuit nggak bakalan ngerti. Apa cuma ya. Ekonom mengendus Keponakan Luhut BPI akan masuk Danantara ini berpotensi BPI di jadi Danantara. sumber korupsi baru.
Publik perlu tahu dari para penggagasnya. Jadi berikan sebuah penjelasan yang komprehensif, ya. Acara khusus saja dari pemerintah, berikan informasi itu kepada rakyat. Keponakan Luhut mau masuk BP Danantara, warganet .2, iya dia lagi. Keponakan Luhut ini pernah diwawancara di podcastnya Akbar Faisal, saya sempat nonton sebagian lah ya. Orang ini mengurusi 120 perusahaan. 120 perusahaan. Ngeri. Tentu sebagian hanya yang ada yang berbentuk saham, apa sharing pengelolaan dan sebagainya. Danantara adalah Untuk konsolidasi siapa? semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara. Presiden Prabowo bilang akan segera meluncurkan badan pengelola investasi yang namanya adalah Danantara. Danantara ini disebut-sebut akan menjadi badan yang mengelola aset BUMN. Nah, meski baru mau diluncurkan, sudah ada aja yang khawatir. Kawan menarik uang simpanan dari bank plat merah pun ini ramai di media sosial. Masyarakat khawatir soal Danantara akan menjadi skandal keuangan. Semenakutkan itukah? Presiden Prabowo bilang pembentukan Danantara ini demi masa depan anak cucu kita. Tujuannya mulia ya. Danantara ini spesifiknya adalah investasi yang tidak bisa diakses oleh masyarakat dalam bentuk, kita tidak bisa tahu dalam bentuk apa, terus juga pengawasannya, keuntungan dan kerugiannya juga kita nggak bisa tahu gitu. Kepercayaan masyarakat sama pemerintah itu udah makin menurun juga ya. Jadi mungkin untuk ke BUMN yang notabene-nya adalah dari pemerintah itu juga menurun. Narasi kebijakan yang disampaikan. Kemudian nanti masalah pengurusnya siapa, bahwa ini nanti bisa bebas dari permasalahan politik. Nah, itu kan yang dikhawatirkan itu, sehingga muncullah narasi-narasi ini di media-media sosial, ada kekhawatiran seperti itu. Nah, jadi seharusnya sih masukan untuk pemerintah, komunikasi kebijakannya bagaimana Danantara ini menjadi kredibel, sehingga karena mereka akan mengelola dana yang sangat besar ya, sekitar 13.000 triliun gitu cita-citanya kan seperti itu. Nah, kalau sebesar itu kan berarti harus dikelola secara prudent. Nah, bagaimana hal ini bisa dijaga prudensiality-nya, kredibilitinya, akuntabilitasnya, transparansinya sesuai dengan GCG dan lain sebagainya, sehingga tidak menjadi bentuk kebocoran baru. Satu isu yang menjadi sorotan kami di ICW adalah sulitnya nanti ya begitu pengawasan terhadap Danantara ini dan BUMN secara umum dalam konteks audit dan juga pemeriksaan dugaan-dugaan korupsi. Karena berdasarkan catatan kami dari 2016 sampai 2021, dari 119 kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN, negara itu sudah merugi 47 triliun setidaknya. Nah, kasus semacam ini bisa terungkap salah satunya karena kolaborasi antara KPK dan BPK. Salah satunya misalkan bagaimana BPK melakukan audit gitu ya dengan tujuan tertentu untuk menelusuri, misal ada kerugian negara, indikasi kerugian negara, nanti bisa ditelusuri lebih lanjut gitu oleh penegak hukum, dalam hal ini misalnya KPK. Nah, dengan dipangkasnya kewenangan BPK gitu ya untuk melakukan audit, salah satunya ketika ingin melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu harus melalui kabarnya persetujuan DPR, ini akan berpotensi begitu ya adanya politisasi dalam penegakan hukum. Jadi akan semakin sulit tuh untuk bisa mengungkap kasus-kasus seperti yang ada di catatan ICW tadi, karena petunjuk awalnya indikasi kerugian negaranya akan sulit untuk dideteksi. Misalnya ada hambatan-hambatan gitu yang mungkin nuansanya politis ketimbang murni penegakan hukum. Kalau berhasil ini akan jadi game changer buat ekonomi Indonesia. Dan gue kira ya pertumbuhan ekonomi 6-7% bisa tercapai kalau emang Danantara ini berjalan dengan baik. Tapi kalau gagal ya kita akan menghadapi konsekuensi yang besar. Bisa jadi krisis ekonomi berkepanjangan, APBN yang terus defisit, kontraproduktif, masalah trust issue yang semakin besar, investor lari dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghindari resiko itu? Ya orangnya harus kompeten, harus lepas dari agenda politik, harus berfokus pada ROI, dikelola dengan transparan dan independen. Tapi kalau sampai digerogoti korupsi, dijadikan jangka proyek, dijadikan agenda dan tujuan politik, yang mana pemerintah mengintervensi terlalu banyak, ya resiko untuk gagalnya itu besar sekali. Di sini kita bisa nilai masih banyak masyarakat yang melihat itu secara skeptis, dan di sini pemerintah harus paham. Kenapa masih banyak masyarakat yang melihat itu skeptis ya? Karena masyarakat berkaca pada beberapa mega project sebelumnya gitu loh. Dan sebenarnya nggak perlu reaktif juga atau nggak perlu salty juga, apalagi kalau pemerintah ya. Cukup buktikan aja by kinerja. Kalau kerjanya benar, hasilnya ada, ya masyarakat juga akan fair. Itu yang harus dipahami pemerintah. Jadi nggak semuanya nih harus dilawan gitu, nggak. Ya, sepertinya Danantara ini akan menjadi ladang korupsi terbaru bagi mereka-mereka yang tidak punya hati dan tidak punya otak. Dan dalam artian ya isi dari kepalanya hanya batu, hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan rakyat Indonesia yang capek membayar pajak. Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.